Di tengah peristiwa-peristiwa besar yang mengguncang Eropa pada abad ke-18, lahirlah seorang anak laki-laki di Ajaccio, Korsika, pada tanggal 15 Agustus 1769. Anak ini diberi nama Napoleon Bonaparte, yang kelak akan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Latar belakang Napoleon Bonaparte terjalin dari kehidupan sederhana keluarga Bonaparte. Ayahnya, Carlo Bonaparte, seorang pengacara dengan ambisi sosial yang besar, dan ibunya, Letizia, adalah sosok yang tegar dan penuh kebijaksanaan. Sejak kecil, Napoleon menunjukkan kecerdasan dan bakat. Ia belajar dengan cepat dan mengembangkan minat mendalam pada sejarah serta politik. Meskipun lingkungannya terbatas, ia bisa meraih kesempatan belajar di Perancis, di mana ia menemukan panggilannya di bidang militer. Napoleon mengenyam pendidikan militer di Brienne, kemudian di École Militaire, Paris. Di sana, ia memperoleh banyak pengetahuan tentang strategi militer dan kekuatan politik. Kepribadiannya yang kuat, ambisinya yang besar, dan kecerdasannya yang tajam membuatnya menonjol di antara rekan-rekannya. Masa muda Napoleon diwarnai oleh semangat revolusi yang menggebu-gebu di Perancis. Ia melihat kesempatan untuk naik ke puncak kekuasaan dan mengubah dunia sesuai dengan visinya sendiri. Dalam periode yang relatif singkat, Napoleon naik pangkat menjadi jenderal dan memperoleh reputasi sebagai pemimpin yang berani dan brilian di medan perang. Pada tahun 1799, Napoleon memimpin kudeta yang berhasil dan mendirikan konsulat yang memberinya kekuasaan absolut atas Perancis. Sebagai seorang pemimpin, Napoleon menerapkan reformasi-reformasi radikal yang mengubah wajah negaranya, mulai dari sistem hukum sampai struktur pemerintahan. Perjalanan kekuasaan Napoleon gak luput dari perjuangan dan pengorbanan. Ia memimpin pasukan Perancis dalam serangkaian kampanye militer, menaklukkan sebagian besar Eropa, dan menegakkan kekuasaannya di berbagai belahan dunia. Tidak jarang korban jiwa berjatuhan karena perlawanan yang dilakukan di berbagai wilayah yang ingin ditaklukkan Napoleon. Keputusan-keputusan politik Napoleon terkadang brutal dan kejam. Meskipun banyak yang mengagumi keberaniannya dan kejayaannya, ada juga yang mengecamnya karena kebijakan-kebijakannya yang otoriter dan penindasannya terhadap lawan politiknya. Wilayah kekuasaan Napoleon meliputi sebagian besar Eropa, dari Spanyol sampai Rusia. Pertempuran di Waterloo pada tahun 1815 jadi titik balik bagi Napoleon, di mana ia mengalami kekalahan yang akhirnya menjatuhkannya dari tahta kekuasaan. Ketika diasingkan ke Pulau Elba, Napoleon kabur dan kembali ke Perancis, di mana ia menghadapi kekalahan terakhirnya di Waterloo. Kali ini, ia diasingkan ke Pulau Saint Helena, di mana ia menghabiskan hari-harinya dalam kesepian dan penyesalan. Napoleon meninggal tahun 1821 dalam usia 51 tahun.